Baik, saudara, kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini dan saya sudah terhubung dengan Dr. I Gusti Agung Ngurah Anom selaku Ketua ID Denpasar. Selamat pagi, Pak Dokter. Selamat pagi, Pak Bambang. Apa kabar? Baik, salam sehat Pak Dokter dari sini. Pak Dokter, kan Salam sehat juga, iya. baik. Kita pengen tahu bagaimana tanggapan dari ID Denpasar terkait dengan beberapa hari yang lalu ada kelompok elemen yang melakukan aksi menolak rapid test atau tes PCR. Bagaimana Pak Dokter? Baik, ya kebetulan saya juga melihat video yang ditayangkan pada hari Minggu di depan Banjar Sandi tersebut oleh beberapa kelompok elemen masyarakat Ya. Yang menyampaikan penolakan atas rapid test dan swab untuk pelaku perjalanan, Pak Bambang, gitu. Seperti itu, pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan. Nah ini saya lihat, ya, saya melihat bahwa dalam era demokrasi saat ini memang sah-sah saja itu dilakukan penyampaian pendapat di depan umum. Namun memang kita sayangkan di kala pandemi ini, di mana masa-masa sulit bagi kita semua, baik semua sektor kesehatan, ekonomi dan seterusnya. Nah itu hal ini semestinya bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik seperti itu. Saya melihat juga modal penyampaiannya itu masih belum mengikuti yang kita sering wanti-wanti adalah prosedur protokol kesehatan. Jadi seperti misalnya ada yang tidak pakai masker, ada yang tidak berjaga jarak dan seterusnya. Ya itu barangkali saya melihat dari sisinya kurangnya elegan etis penyampaian apa yang disampaikan tentang penolakan rapid test dan swab ketika bagi pelaku perjalanan tersebut. Baik Pak Dokter, namun kalau kita melihat Demikian, kalau kita melihat dari esensi dari penolakan atau aksi yang disampaikan adalah mungkin boleh dikatakan ada keraguan terhadap hasil tes rapid test itu apabila itu menjadi syarat. Itu bagaimana sebetulnya Dokter terkait dengan rapid test, hasil rapid test ini apakah kan kita banyak juga melihat ada ketidakakuratan yang dianggap oleh berbagai masyarakat yang mencoba terkait dengan hasil-hasil rapid test ini sehingga akhirnya muncul aksi bahwa tidak perlu dilakukan rapid test. Ya, baik ya. Itu kita harapkan kita patuh pada peraturan yang ada. Katakanlah untuk pelaku perjalanan itu kan yang punya kapasitas kewenangan itu adalah Menteri Perhubungan. Dan tentu saja sudah terjemahkan juga oleh edaran Bapak Gubernur Provinsi Bali. Nah itu bagi pelaku perjalanan baik darat, laut dan udara itu diwajibkan memakai tes rapid ataupun swab untuk masuk ke Bali. Nah ini kan barangkali tentu ada tujuannya barangkali seperti itu. Tujuannya adalah pasti memutus rantai penularan agar Bali aman kan seperti itu. Mungkin konsep besarnya. Namun ini barangkali akan diperkuat oleh mungkin bisa ditanyakan langsung kepada yang membuat kebijakan seperti ini. Tapi dari saya sendiri pasti ya apapun itu untuk mendukung tidak terjadinya transmisi penularan COVID-19 ini di masyarakat khususnya di Bali, ya tentu kita harus pakai barrier-barrier seperti ini dengan memakai rapid test dan swab gitu seperti itu. Tapi kalau terkait ini Dokter Anom, terkait dengan hasilnya memang ada sebagian laporan yang kita terima juga di masyarakat bahwa misalnya kasus yang kemarin mereka dites di satu tempat dinyatakan positif atau reaktif. Kemudian dilakukan lagi pemeriksaan rapid test ternyata negatif. Hal ini kan yang menyebabkan di hari yang sama nih Pak Dokter ada kasus. Nah ini kan menyebabkan bahwa sebetulnya rapid test memang seberapa akuratnya sih Pak Dokter terkait dengan hasil ini? Kalau pengalaman dari kacamata ID Pak Dokter Anom.
Iya, memang di awal-awal banyak hal seperti itu. Kan kita pernah tahu waktu kasus di apa, kalau di Bali di Bangli tersebut di Pasar Kidul tersebut kan, kita juga kaget ya begitu banyaknya yang hasil rapid test reaktif. Kita kaget apakah betul seperti itu, apakah kualitas, sensitivitas, spesifisitas daripada alat tersebut. Ya ternyata benar ya. Ternyata benar di antara beberapa produksi alat rapid test yang memang sudah saat itu direkomendasikan oleh BNPB kalau tidak salah, itu akhirnya ditarik. Kan banyak sekali merek-merek rapid test yang ada di lapangan seperti itu. Nah, kita kan diharapkan memakai rapid test yang sudah mendapat rekomendasi dari BNPB saat itu. Semestinya ya dari Badan POM maksudnya yang bisa melakukan rilis untuk memberikan izin edar alat rapid tersebut. Namun apapun itu, mohon maaf ya Pak Bambang, menurut saya inilah satu-satunya yang sementara ada untuk kita lakukan tes gitu. Memang kalau dilihat dari segi tadi kan case, kalau segi perjalanan yang ada, katakanlah yang untuk darat kemarin yang dari Gilimanuk di Padang Bayi, itu dari di Disub ya, Provinsi Bali kan sudah melakukan tes. Jadi bagi yang masuk dari Gilimanuk, lakukan tes, ternyata memang ada yang reaktif Pak. Jadi untuk ada yang negatif, juga ada yang lolos seperti itu. Ada yang positif. Jadi ada yang positif ini kan sudah bisa kita cegah kalau misalnya di sebelah di mana di daerah tujuan dan pasar dia nyari kemana pelaku perjalanan ini menuju kan gitu. Ini ada yang positif. Baik dari data dari pelabuhan di Padang Bayi juga seperti itu. Juga ada saya mendapat data dari penerbangan juga dari seperti itu di KKP. Nah artinya alat ukur kita ini sementara itulah yang dipakai gitu. Baik. Jadi mungkin ada yang lain, mungkin nanti sementara ini sama dengan tes HIV, Pak, tes dengan misalnya pada kesehatan, misalnya tes untuk hepatitis. Nah, samalah metode ini yang kita pakai sebelum ada metode lain. Sekarang itu Pak Bambang sementara. Baik. Jadi memang untuk saat ini rapid test dan PCR tetap masih dibutuhkan untuk saat ini ya Pak Dokter ya, karena belum ada metode lain yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendeteksi awal mungkin Pak ya, walaupun tingkat akuratnya boleh dikatakan memang 60-70%, tidak bisa 100%. Gitu ya Pak Dokter pernyataannya? Betul. Baik. Ya, betul. Jadi kalau rapid test mungkin lebih rendah sensitivitas dan spesifisitasnya, tapi kalau PCR kan sudah seperti tadi ya, antara 70 sampai 80% seperti itu. Baik. Nah, kemudian apa yang penting yang dilakukan oleh masyarakat, Pak Dokter, terkait dengan situasi seperti ini? Masih ada yang pro dan kontra, kemudian memang di sana sini masih kemarin masih ada aksi, kemudian padahal ini situasi masih seperti ini kan. Nah, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa kita himbau kepada masyarakat, Pak Dokter, melalui ID Denpasar? Iya, kita dari ID tentu yang namanya saat ini Pak ya, apalagi di Denpasar ini kita sudah kalau bisa sebut second wave karena dulu di mana paskas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit di awal bulan misalnya dari bulan Maret sampai April pernah lenggang sebentar. April. Kemudian ketika memasuki bulan Juni dan awal Juli itu mulai sepertinya penuh sekali, banyak sekali pasien-pasien yang terpapar COVID-19 ini. Nah saat ini kondisinya sangat penuh Pak rumah sakit, sehingga rumah sakit rujukan yang ada di Bali 17 rumah sakit itu posisinya sangat penuh. Nah sehingga ya saya khawatir dan sudah ada beberapa kolega-kolega teman-teman dokter yang sudah kecapean, kelelahan. Nah ini saya ke depan saya khawatir seperti itu sehingga masyarakat betul-betul di depan ini perlu bagus juga. Di sisi pelayanan kesehatan sudah melakukan testing, sudah melakukan kasus yang masif bagus, ini di Denpasar bagus. Kemudian melakukan tracing selanjutnya, kemudian treatment selanjutnya ini sudah bagus. Namun kondisi sekarang yang penuh ini rumah sakit banyaknya pasien, apalagi perawatan pasien COVID kan beda dengan pasien biasa, Pak. Itu antara 10 sampai 13 hari gitu, seperti itu, sehingga banyak stagnan. Nah, sehingga rumah sakit yang bukan rujukan sekarang sudah mulai diharapkan bisa merawat pasien COVID. Nah ini kami sangat berharap pada masyarakat ya
mari kita sama-sama berperan lah. Karena dalam penanggulangan, pencegahan, penanganan COVID ini, 19 ini memang semua stakeholder, peran masyarakat, pemerintah, organisasi sangat diharapkan. Kita bersatu padu Pak melawan COVID-19 ini. Jadi untuk itulah peran masyarakat yang mengharapkan betul-betul yang ada di depan mematuhi protokol kesehatan. Ya seperti apa? Ya kita ketahui kita semua. 3M kalau gampangnya sekarang 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak kalau keluar sekarang, apalagi sekarang sudah new normal, sudah adaptasi kebiasaan baru, sudah memasuki tatanan menuju balik era baru. Nah ini yang paling susah di menjaga jarak ini. Mohon itu yang kami harapkan di depan, sehingga pakai masker yang paling penting juga. Nah ini kemarin mohon maaf ya teman-teman yang ikut demo tidak pakai masker ini, mohon sangat penting. Ini tidak ada konspirasi ya. Kami tadi saya dengar di Radio Pro 3 itu sudah ada penelitian, memang di WHO menyatakan ini tidak ada konspirasi, tidak ada yang negara yang mencederai rakyatnya seperti itu, sehingga ini betul-betul memang satu kejadian yang kita tidak sangka-sangka. Nah itu yang tadi kita 3M itu mohon diperhatikan dan dilaksanakan. Baik. Itu harapan saya. Kemudian mungkin dari pemerintah menjadi tempat-tempat yang berisiko, yang rame-rame tersebut, saya harapkan pengawasan lebih ketat, baik di pasar, baik di tempat-tempat umum dan sebagainya. Itu ada pengawasan, itu saya harapkan pada pemerintah. Terima kasih Pak Bambang, itu sementara. Baik, terima kasih Dr. I Gusti Ngurah Hanom, Ketua ID Denpasar, atas kesempatan dan waktunya bergabung bersama Kompas TV pada pagi hari ini. Baik saudara, itu tadi perbincangan kami terkait pro kontra aksi penolakan rapid dan swab test sebagai syarat administrasi perjalanan dan sertifikasi tempat wisata. Dalam dialog Sapa Redaksi, dan selanjutnya kita akan hadirkan informasi menarik lainnya setelah yang satu ini.